Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Pak Gud untuk belajar bersama matematika. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang relasi. Sekarang kita lanjutkan yaitu mengenai fungsi. Bagaimana? Masih semangat? Saya yakin kalian anak-anak yang hebat pasti semangat untuk belajar bersama. Kita mulai mengenai fungsi. Fungsi atau pemetaan itu apa toh? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu pada anggota B. Jadi di situ anak-anak harus paham bahwa di situ untuk himpunan A semua anggotanya harus terpasangkan dan pasangannya hanya satu. Itu pengertian dari fungsi atau pemetaan. Sekarang anak-anak perhatikan beberapa contoh. Contoh yang ke-1 perhatikan. Ini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dengan anggota 2, 3, 4. Kemudian anggota B dengan anggota himpunan adalah 1, 5, 6, dan 7. Dari himpunan A dan himpunan B itu ada relasi yaitu lebih dari. Nah, sekarang karena relasinya adalah lebih dari, maka dari dua himpunan itu bisa kita lihat bahwa 2 itu lebih dari 1, 3 itu lebih dari 1, dan 4 juga lebih dari 1. Sehingga semua himpunan A punya pasangan tepat 1 pada anggota B, yaitu semua pasangannya 1. Maka itu termasuk contoh fungsi. Nah, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Himpunan A dengan anggota 1, 3, dan 5. Anggota B dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian dari anggota A dan B itu ada suatu relasi 1 kurangnya dari. Maka himpunan A untuk anggota 1 kurangnya dari 2, 3 1 kurangnya dari 4, dan 5 1 kurangnya dari 6. Sehingga semua anggota himpunan A berpasangan tepat 1 pada anggota B. Maka contoh yang itu juga, yang kedua ini juga termasuk fungsi. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Himpunan A dengan anggota 1, 2, 3. Anggota B dengan anggota 5, 6, 7. Relasinya adalah faktor dari, sehingga 1 itu merupakan faktor dari 5, faktor dari 6, juga faktor dari 7. 2 itu adalah faktor dari 6, dan 3 itu faktor dari 6. Himpunan A yang 1 dia berpasangan 3, maka contoh yang ketiga itu merupakan contoh yang bukan fungsi. Kenapa? Karena tadi 1 memiliki pasangan sebanyak 3. Jadi tidak sesuai dengan pengertian dari fungsi atau pemetaan. Oke, paham anak-anak? Nah, jadi sekarang perhatikan contoh yang keempat. Contoh yang keempat, A anggotanya adalah 2, 3, dan 4. Sedangkan B anggotanya adalah 2, 3, 4, dan 5. Kemudian relasinya adalah lebih besar dari. Maka 2 tidak ada pasangannya.
Sedangkan 3 berpasangan dengan 2 karena 3 lebih besar dari 2. Kemudian 4 berpasangan dengan 2 dan 3 karena 4 itu lebih besar dari 2 dan 4 juga lebih besar dari 3. Nah, dari contoh yang keempat itu termasuk bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan dan ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan lebih dari 1. Maka itu termasuk bukan fungsi. Oke, anak-anak paham ya? Sekarang contoh fungsi dan bukan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh real. Jadi anak-anak nanti bisa membuat contoh lagi selain contoh yang Pak Guru berikan. Perhatikan contohnya, yaitu yang pertama ada himpunan A dengan anggota Ali, Budi, Cici, dan Dedi. Sedangkan anggota B dengan anggota 34, 35, 36, 37, dan 38. Kita amati relasinya adalah ukuran sepatu. Ali ternyata ukuran sepatunya 38. Budi ukuran sepatunya adalah 36. Cici ukuran sepatunya adalah 34 dan Dedi ukuran sepatunya 38. Maka contoh itu termasuk fungsi. Kenapa? Karena sesuai aturan tadi, sesuai pengertian tadi, bahwa himpunan A berpasangan tepat satu pada anggota B. Jadi semua anggota A memiliki pasangan dan pasangannya hanya 1. Oke, paham? Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh berikutnya. Ini dalam kehidupan sehari-hari juga banyak. Anggota A contohnya Ali, Budi, Cici, dan Dedi. Anggota B anggotanya adalah soto, sate, rawon, dan bakso. Relasinya adalah menyukai. Ali menyukai soto, Budi menyukai rawon, Cici menyukai sate dan bakso, dan Dedi menyukai bakso. Nah, dari contoh yang menyukai makanan ini itu termasuk bukan fungsi. Kenapa? Karena di situ ada Cici yang memiliki atau menyukai 2, yaitu sate dan bakso. Maka itu termasuk bukan fungsi atau bukan pemetaan. Sekarang anak-anak, kalian sudah paham mengenai fungsi dan bukan fungsi. Sekarang kita lanjutkan ke hal yang lebih khusus, yaitu mengenai fungsi onto atau fungsi satu-satu. Apa tuh fungsi onto atau fungsi satu-satu? Fungsi onto atau fungsi satu-satu itu jika semua anggota A berpasangan tepat satu pada anggota B, begitu juga sebaliknya, anggota B juga berpasangan tepat satu pada anggota A. Nah, sekarang perhatikan contohnya ini. Di sini Pak Guru ada contoh, yaitu himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Anggota B dengan anggota himpunan B dengan anggota 1, 4, 9, 16, dan 25. Relasinya adalah akar dari. Maka 1 berpasangan dengan 1 atau 1 akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16, dan 5 akar dari 25. Sehingga semua anggota A berpasangan tepat satu pada anggota B,
Begitu juga sebaliknya, semua anggota B berpasangan tepat satu pada anggota A. Maka ini termasuk fungsi 1, 1 atau fungsi untung. Sekarang contoh satunya, perhatikan ini himpunan A dengan anggota Ellen, Fahri, Dion, dan Hani. Kemudian anggota B dengan anggota 10, 12, 13, 15. Di sini hubungannya atau relasinya adalah umurnya. Ellen umurnya 12, Fahri umurnya 15, Dion umurnya 10, Hani umurnya 13. Di situ juga sama, semua anggota A berpasangan tepat satu pada anggota B, dan semua anggota B berpasangan tepat satu pada anggota A. Maka itu juga contoh dari fungsi 1, 1. Nah, itu anak-anak mengenai fungsi 1, 1. Sekarang kita lanjutkan, yaitu mengenai istilah-istilah dalam fungsi. Kalian harus tahu apa istilah-istilah yang harus kalian pahami. Di dalam fungsi, ini perhatikan contohnya, ada himpunan A dengan anggota 2, 3, 4, anggota B dengan anggota 1, 5, 6, dan 7. Semua anggota himpunan A, yaitu 2, 3, 4, itu disebut dengan daerah asal atau domain. Sedangkan semua anggota dari B, semuanya ya, 1, 5, 6, dan 7 itu disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Nah, sedangkan anggota B yang dipasangi, nah itu berarti yang ada ditunjuk panah itu berarti adalah angka 1, maka himpunan 1 itu disebut dengan daerah hasil atau ring. Jadi kalian harus paham, ada 3 yang harus kalian pahami, yaitu mengenai daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil atau ring. Oke anak-anak, sekarang agar kalian lebih jelas, perhatikan contoh berikutnya. Ini membuat contoh, aku membuat contoh yaitu tentang ukuran sepatu. Ali, ukuran sepatunya adalah 38. Budi, ukuran sepatunya adalah 36, Cici ukuran sepatunya adalah 34, dan Dedi ukuran sepatunya adalah 38. Maka daerah asal atau domainnya adalah Ali, Budi, Cici, dan Dedi. Jadi semua himpunan A itu adalah daerah asal atau domain. Sedangkan daerah hasilnya atau kodomainnya adalah 34, 35, 36, 37, dan 38. Sedangkan daerah hasilnya atau ringnya adalah yang dipasangi oleh A, berarti 34, 36, dan 38. Nah, itu anak-anak untuk pertemuan pada saat ini, pertemuan pada kali ini. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi, yaitu mengenai banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan. Jadi ini masih ada sedikit tambahan. Jadi kalau ada himpunan A dan himpunan B dengan jumlah anggota tertentu, maka itu bisa dibentuk beberapa kemungkinan fungsi atau beberapa kemungkinan pemetaan. Sebagai contoh, perhatikan
Ini Pak Gub membuat anggota dari himpunan A yang terdiri dari A, B, C, anggota dari himpunan B yang terdiri dari 5 dan 6. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B itu dirumuskan dengan NB pangkat NA. Apa itu NB dan NA? NB itu adalah banyaknya anggota B dan NA adalah banyaknya anggota A. Jadi banyaknya anggota A adalah 3, banyaknya anggota B adalah 2. Maka banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA. Berarti 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kalau soalnya dibalik, berapa banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A? Maka rumusnya adalah NA pangkat NB. NA nya adalah 3, NB nya adalah 2, berarti 3 pangkat 2, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Itu anak-anak untuk rumus banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B atau dari himpunan B ke A. Oke, pada pertemuan kali ini sementara itu selamat belajar, tetap semangat, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.